Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur Samarku senusantara. Kali ini channel Jaka Samar akan berbagi ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat dalam suluk linglung. Ajaran Sunan Kalijaga atau Raden Shahid senantiasa perlu dilestarikan dan bahkan diamalkan. Perlu dilestarikan ajarannya sebab Sunan Kalijaga salah satu sunan yang berdakwah menyiarkan agama Islam dengan kesenian. Seperti dengan wayang, gamelan, syair dan tokoh punokawan yang merupakan ciptaannya. Sunan Kalijaga dengan beragam jalan kebudayaan dan melalui kearifan lokal inilah agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Beragam karya lahir dalam kepakarannya terutama melalui karya sastra yang menghasilkan beragam serat, wirid hingga suluk. Wacana kesusastraan Sunan Kalijaga jika tilik epistemologinya tidak dapat lepas dari wacana Islam khas para sufi. Wacana sufi di tangan Sunan Kalijaga yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Memadukan unsur kebudayaan masyarakat. Salah satu ajaran mitikisme atau ajaran sufi karya Sunan Kalijaga yang memuat nilai-nilai ajaran makrifat yakni suluk linglung. Mahakarya ajaran makrifat Sunan Kalijaga ini didasarkan kitab Duryat yang digubah oleh Imam Anom menjadi suluk linglung. Ajaran makrifat dalam suluk linglung merupakan perjalanan spiritual Sunan Kalijaga. Lebih lengkap lagi perjalanan spiritual Sang Sunan tertuang pada karya Serat Dewa Ruci. Dalam Khazanah Mahabharta, Dewa Ruci merupakan cerita wayang tokoh Bima atau Werkudara melakukan perjalanan untuk mencari air kehidupan. Bima dalam perjalanannya sampai ke samudera, lalu ia menyelam ke dasar samudera dan bertemu ular. Dalam literatur lain bertemu Dewa Kerdil. Saat berjumpa dengan ular, terjadilah pertarungan antara Bima dengan ular. Hal ini dalam ajaran kitab Dewa Ruci Sunan Kalijaga. Sesungguhnya perjalanan spiritual Sunan Kalijaga bertemu Nabi Khidir. Diceritakan dengan tokoh Bima melakukan perjalanan mencari air kehidupan. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang dipertemukan Nabi Khidir di antara dua lautan. Pertemuan Nabi Musa layaknya Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir dengan bentuk perjalanan yang berbeda. Jika Nabi Musa tidak mampu menandingi keilmuan Nabi Khidir yang gagal dalam 3 perbuatan. Berbeda dengan Sunan Kalijaga dalam perjalanan spiritualnya dalam kitab Dewa Ruci. Suluk linglung merupakan gubahan Imam Anom dari kitab Duryat karya Sunan Kalijaga. Secara etimologi, suluk adalah jalan menuju kesempurnaan batin. Dari perspektif tasawuf suluk memiliki arti kholwat yakni menyendiri atau melakukan pengasingan. Sedangkan kesusastraan Jawa, suluk memiliki makna falsafah kehidupan yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan arti linglung dalam khazanah Jawa berarti bingung. Makna dari bingung adalah sesuatu yang tidak memiliki kepastian. Sebagaimana Sunan Kalijaga mengalami 2 ruang yang berbeda, yakni sebagai anak seorang bangsawan dan menjadi perampok. Suluk linglung karya Sunan Kalijaga ini mulai banyak dikaji oleh para peneliti dan akademisi. Kitab ini menjadi warisan berharga dari Kasepuhan Kadilango Demak yakni R.Eng. Noto Subroto kepada Ibu R.A.Y. Supratini Mursidi. Keduanya merupakan anak cucu Sunan Kalijaga ke-13 dan 14. Perjalanan spiritual Sunan Kalijaga tidak dapat lepas dari pertualangannya menjadi begal atau perampok yang dikenal dengan Brandal Lokajaya. Lalu ia berusaha merampok Sunan Bonang, karena keterbatasan ilmu akhirnya Brandal Lokajaya bertekuk lutut terhadap Sunan Bonang. Kemudian ia bertaubat oleh Sunan Bonang diajarkan beragam ilmu. Hal yang pertama dilakukan adalah menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali yang kemudian Raden Shahid ini dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat dalam suluk linglung menekankan betapa pentingnya menjalankan syariat Islam. Sebagai jalur utama menuju ajaran hakiki yakni tentang salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, hingga haji ke Baitullah. Jika ia telah kafah atau sempurna dalam menjalankan ajaran syariat,
Lalu Sunan Kalijaga mengajarkan betapa kesadaran diri sangat penting, yakni melakukan tirakat dan perenungan diri. Melalui tirakat yang kemudian dikenal dengan nama tarekat dalam ajaran tasawuf merupakan jalan menuju Allah SWT. Ajaran makrifat Sunan Kalijaga inilah ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat. Ada beragam aspek mistikisme suluk linglung seperti ilmu sejati, konsep suluk, nafsu dan konsep tentang Nur Muhammad. Dalam bertirakat atau tarekat ini Sunan Kalijaga mengajarkan pentingnya, tapa, atau menahan nafsu yakni dengan melakukan, tapa badan yakni berbicara sopan santun, zakatnya dengan mengerjakan kebaikan. Tapa hati yakni sabar, zakatnya bersih dari prasangka buruk, tapa nafsu yakni ikhlas, zakatnya adalah menjalani cobaan dan mudah memaafkan, tapa ruh yakni berkata jujur, zakatnya tidak mencela. Tapa rasa yakni berlaku utama, sedangkan zakatnya diam dan taubat, tapa nur yakni berlaku suci, untuk zakatnya berhati ikhlas, tapa hayu yakni senantiasa waspada, zakatnya selalu ingat Allah SWT. Diajarkan pula tapa dan perbuatan yang berhubungan dengan martabat 7 atau tapa 7 anggota badan. Ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat dalam suluk linglung masih seputar menjalani tirakat tentang tapa. Selanjutnya tapa mata yakni mengurangi tidur, sedangkan zakatnya tidak berharap dan iri terhadap milik orang lain. Hal ini berkaitan dengan martabat 7 yakni tapa tentang 7 anggota badan. Selain mata, tapa mata, hidung, lisan, aurat, tangan dan kaki. Mitikisme atau ajaran Sunan Kalijaga ini jika dikaji secara mendalam tidak dapat lepas dari khazanah intelektualitas karya tasawuf lain. Seperti konsep martabat 7 karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin dan risalah-risalah ajaran Imam Al-Ghazali, dan kitab Sir Al-Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Khazanah intelektual Sunan Kalijaga menjadi karya Islam Nusantara sebagai landasan yang kuat tentang tradisi budaya dan Islam. Nah, sampai di sini ya sedulur samar kajian kita tentang suluk linglung kemarifatan Sunan Kalijaga. Jangan lupa subscribe, like, share and komen ya. Salam Nusantara, terima kasih, sampai jumpa dan wassalam.